Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa ini energinya terkuras ya, terutama oleh perilaku presiden kita, Jokowi, presiden ke-7. Sebenarnya bukan presiden ke-7, presiden ke-9 ya. Setelah ada Mr. Safruddin Prawira Negara menjadi presiden dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia, dan kemudian Mr. Saat ya. Nah, tapi khusus yang presiden ke-7, Pak Presiden Jokowi ini memang dia dijuluki aneh ya oleh masyarakat. Pertama, misalnya dia pernah dijuluki sebagai the king of lip service, artinya antara ucapan dan tindakannya itu selalu tidak nyambung, tidak sama, kata anak-anak BEM UI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa UI itu. Misalnya soal keinginan untuk merevisi Undang-Undang ITE tapi tidak dilakukan, tapi tahu kalau itu ada masalah di Undang-Undang ITE katanya itu. Jadi itu yang pertama ya. Terus katanya juga Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang KPK itu juga sama ya, antara ucapan dan tindakannya itu ya tidak sama. Yang kedua, kalau dari ucapan itu the king of lip service ya, jadi rajanya pemanis bibir, ngomong doang nggak sesuai dengan kenyataannya. Kalau yang kedua, kata Azumardi, itu kita harus waspada ucapan Pak Jokowi itu seringkali berbeda dengan tindakan keputusan politik yang diambil. Contoh, katanya, kata Azumardi almarhum ini, katanya ingin melindungi buruh, ternyata menandatangani undang-undang Omnibus Law yang kemudian didemo oleh masyarakat di mana-mana dengan korban beberapa ratus orang terluka dan lain-lainnya. Kemudian juga di samping Omnibus Law, Pak Jokowi, kata Azumardi itu berjanji akan merevisi Undang-Undang KPK dan dituntut untuk diubah supaya lebih kuat. Ternyata faktanya justru menurut para pengamat memperlemah institusi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah yang disebut oleh Azumardi, ucapan dan tindakannya itu tidak bisa dipegang, tidak satu ya. Apalagi kalau ada wacana penundaan pemilu, itu jangan terlalu diyakini. Penundaan pemilu itu jangan yakin bahwa itu akan terjadi pemilu. Wacana itu kemungkinan bisa terjadi, termasuk perpanjangan kekuasaan ini. Meskipun ditolak kekuasaan, tapi menurut Azumardi itu jangan, seringkali kata Azumardi almarhum itu, ucapan Pak Jokowi itu tidak bisa dipegang dan berbalik dengan tindakan dari apa yang diucapkan. Terus yang ketiga, itu pernah dulu dijuluki oleh masyarakat, ini julukan-julukan siapa itu, masyarakat tuh aneh-aneh ya, misalnya kelemar-kelemar, pelongo-pelongo, dan juga julukan otoriter gitu. Itu yang ada di yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang keempat, dijuluki apalagi oleh pengamat luar negeri, jurnalis siapa gitu, sampai menulis buku bahwa Jokowi adalah man of contradiction, manusia kontradiktif ya. Ya, berbeda antara ucapan dan tindakannya. Itu udah keempat ya. Terus yang kelima, dijuluki sebagai Pinocchio ya, karena menjadi cover halaman majalah yang sangat prestisius yaitu Tempo, yaitu wajah Pak Jokowi dari samping kiri, kemudian ada siluet, ada bayangan hitam di dalam cover majalah itu, cover depannya itu, cover 1, tapi gambar bayangannya itu bukan seperti Pak Jokowi, tapi gambar Pinocchio yang hidungnya panjang, lebih panjang dari gambar hidungnya Pak Jokowi di cover majalah Tempo. Nanti saya sertakan gambarnya. Itu simbolisasi bahwa kita tahu Pinocchio itu satu pelajaran moral kepada anak-anak di seluruh dunia, supaya
memelihara kejujuran. Jangan selalu membiasakan ucapan bohong. Kalau bohong, si Pinocchio yang boneka kayu itu, sekali dia bohong, panjang hidungnya itu bertambah. Bohong 2 kali, hidungnya bertambah panjang. Dan semakin banyak bohong, maka lama-lama hidungnya tambah panjang. Itu boneka kayu Pinocchio. Dan itu dikaitkan dengan Pak Jokowi yang seperti yang sudah diduga banyak orang selalu mengucapkan tidak sesuai dengan ucapan dan tindakannya. Kalau orang awam mengatakan itulah sifat bohong itu melekat pada Pak Jokowi. Dan kemudian yang terakhir tentu yang sangat keras sekali adalah ucapan dari yang keenam adalah ucapan dari Amin Rais yang mengatakan Pak Jokowi adalah lemdak ya, bebek lumpuh. Satu kosakata yang bersifat akademis ya dalam ilmu politik, tetapi kemudian ditafsirkan secara salah, mungkin secara sederhana oleh masyarakat yang kehilangan konteks bahwa bebek lumpuh atau lemdak itu sebenarnya satu posisi politik yang sudah makin melemah di akhir seorang presiden itu, di akhir kekuasaannya, sehingga dia sebenarnya harus menunggu pelantikan presiden yang berikutnya, dan ucapan-ucapannya atau power dari kekuasaan itu tidak lagi begitu didengar di masyarakat atau di kalangan anggota-anggota kabinetnya, karena dia sudah mau mengakhiri kekuasaannya. Sehingga dia digambarkan, dideskripsikan, dimudahkan pemahamannya sebagai bebek lumpuh yang tidak lagi bisa terbang sebagaimana bebek yang normal. Dan yang ketujuh tentu dia dijuluki ya sebagai Fir'aun oleh MH Ainun Nadjib. Ini satu pukulan psikologis yang nyaris mematikan ya, atau menjadi akumulasi daripada kekecewaan masyarakat yang diucapkan dengan sangat metaforis oleh MH Ainun Nadjib, budayawan besar dari Jogja, yang mengatakan bahwa masalah Indonesia itu dicengkram katanya ya, semuanya dicengkram oleh oleh naga ya, oleh Antoni Salim ya, sebagai kumpulan atau kekuatan oligarki. Kemudian juga dikendalikan oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri atau yang semacam perdana menteri yang mengatur urusan pemerintahan sehari-hari. Sementara Pak Jokowi adalah disimbolkan atau dijuluki oleh MH sebagai Fir'aun ya. Fir'aun, orang yang sangat berkuasa, tapi dia betul-betul membuat kebijakan-kebijakan politik di masanya itu yang justru menyengsarakan rakyat. Kombinasi antara kekuatan modal, kebesaran kekuasaan, dan juga operator-operator penguasa itu justru gabungan itu justru membuat masyarakat Mesir waktu itu tidak memberikan ruang-ruang kebebasan untuk masyarakatnya, sehingga turunlah ya Musa untuk melakukan semacam misi pembebasan bagi manusia yang dikungkung oleh kekuasaan yang berkolaborasi itu. Dan itu secara sederhana itu kemudian diingatkan oleh MH Ainun Nadjib, meskipun dia kemudian melakukan klarifikasi dan minta maaf kepada Allah, dan minta maaf kepada keluarga, dan minta maaf kepada semua orang yang merasa terciprat oleh ungkapannya tentang kondisi Indonesia yang dipimpin atau dikendalikan, dicengkram oleh Jokowi, oleh Fir'aun yaitu Jokowi, dicengkram oleh Korun yaitu oleh 10 naga, dicengkram oleh ya operator sehari-hari dalam pemerintahan yaitu Luhut ya, yaitu yang disimbolkan sebagai Haman. Itulah ya 3 atau 7 ya julukan yang diterima oleh presiden kita, dan itu berarti kita sebagai bangsa kehilangan momentum emas untuk maju bersama-sama karena rakyat mencela pemimpinnya sendiri secara terbuka dan terus-menerus ya. Dan sementara ya penguasa itu lebih memihak bukan kepada rakyat jelata, bukan kepada rakyat kebanyakan, tapi justru memihak kepada penguasa dan oligarki. Saya, YouTuber tertua di semesta, Fasbir Sobrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.